Halo guys, kembali lagi di channel aku, Deni Yuliatin. Di videoku kali ini, aku akan membahas dari kitabnya Rahmadi Agusтрiono tentang pengambilan keputusan manajerial. Nah, di bab ini aku mengambil tentang pengambilan keputusan intuitif, yang mana nantinya aku harap kalian semua bisa memahami tentang pengertian intuisi dan presentasenya. Sebelum kalian menyimak, alangkah lebih baik jika kalian like dan subscribe, kemudian aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman, karena subscribe itu gratis dan membuat aku semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Nah, langsung saja kita ke penjelasan. Let's go. Menurut Sigmund Freud, intuisi adalah bagian pengetahuan manusia yang berada di alam bawah sadar. Nah, intuisi sendiri di sini dibagi menjadi dua bagian, teman-teman. Yang pertama adalah insting dan yang kedua adalah superego. Insting sendiri adalah daya dorongan utama pada manusia bagi kelangsungan hidupnya, secara tidak langsung untuk bertindak. Misalnya, ketika di perusahaan memiliki dua tender besar, manajer pasti akan memilih satu tender yang disesuaikan dengan perusahaannya. Biasanya, manajer akan menggunakan insting dan mempertimbangkan tender mana yang memiliki banyak keunggulan. Dan yang kedua, teman-teman, adalah superego. Superego adalah ajaran baik atau buruk mengenai perbuatan dari kepribadian. Misalnya, ketika di perusahaan kita dipanggil oleh direktur atau bos, kita dimintai pendapat oleh bos bagaimana sih kinerja teman kita. Nah, jika kita memiliki superego, pastinya kita akan memberikan nilai yang positif untuk teman kita tadi dan tidak menjelek-jelekannya. Perlu kita ingat teman-teman, bahwa sebagian aktivitas hidup kita lakukan di prakesadaran dan bawah sadar. Nah, di kitab, kenapa sih kesadaran memiliki persentase 10%, sedangkan prakesadaran memiliki 50-60% dan bawah sadar memiliki 30-40%. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran adalah proses awal pikiran manusia menerima sebuah informasi, melakukan analisa, dan berpikir tentang sesuatu yang dengan sadar dia lakukan. Misalnya, ketika kita membaca buku, kita akan mendapatkan informasi melalui visual. Dan kita akan melakukan analisa untuk mendapatkan kesimpulan dari buku tersebut. Dan yang kedua adalah prakesadaran. Prakesadaran merupakan dimensi yang berada di pikiran dan bawah sadar. Contohnya, pada saat kita di jalan, kita mencium aroma parfum. Nah, disitulah letak kesadaran kita. Aroma parfum tersebut mengingatkan kita pada seseorang yang kita kenal. Disinilah proses prakesadaran informasi dari bawah sadar. Yang ketiga adalah bawah sadar. Bawah sadar merupakan sebuah dimensi di mana semua disimpan menjadi program pikiran tertentu, keyakinan, nilai, dan skill tertentu. Misalnya, ketika kita mengendarai sepeda motor ke suatu tempat, tetapi seolah kaki dan tangan kita bergerak secara otomatis. Kita akan tahu kapan saat kita mengerem dan menarik gas. Nah, disinilah teman-teman proses bawah sadar terjadi. Jadi guys, ini tuh tepak. Aku punya tepak ini dari
dari dulu, dan ini tuh sampai lihat ini. Nah ini tuh aku mau kasih ke teman aku kebetulan lagi membutuhkan tepak ini karena tepaknya kebetulan rusak. Nah ya pas gitulah kalau ini aku kasih ke teman aku, jadi gitu guys. Dan ini Thank you guys, udah nonton video aku, semoga bermanfaat.